The Miracle, People of the Scripture, penerima kitab. Inti ajaran yang dibawa para rasul dari Adam hingga rasul terakhir Muhammad SAW adalah sama, yaitu beriman kepada Tuhan yang esa. Bila ada kepercayaan bahwa Tuhan lebih dari satu, maka itu adalah suatu penyimpangan dari ajaran agama samawi. Nabi dan Rasul yang diceritakan kepada Muhammad dengan penyebutan namanya 25, khususnya yang bermukim di kawasan Timur Tengah atau turunan Bani Israel. Sebagaimana Allah telah memfirmankan dalam Al-Quran, sebagian aku ceritakan kepadamu Muhammad dan sebagian tidak. Beberapa pemuka agama yang menjadi pengikut kepada seorang Rasul menolak beriman pada ajaran Rasul pelanjut disebabkan kepentingan dunia, ingin mempertahankan status quo, khawatir kedudukan dan kepopulerannya berkurang, iri dan dengki, serta kepentingan lainnya. Benar apa yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab, bahwa yang merusak agama umumnya adalah para pemimpin agama itu sendiri. Namun, ada penerima kitab sebelumnya yang diistilahkan ahli kitab, menerima ajaran Rasul pelanjut, sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 47. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Al-Ankabut 46. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat, mereka beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Al-Ankabut 47. Dianjurkan berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik, karena mereka memiliki sumber ajaran yang sama. Namun, kadang-kadang ada yang sampai emosi dan mengakibatkan pertengkaran, bahkan bisa menjadi permusuhan. Jika perdebatan atau diskusi didasari dengan ikhlas dari kedua belah pihak, pertengkaran bisa dihindari. Ikhlas karena kita perlu sadari bahwa tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksa agar ia menuruti ajaran kita. Tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana firman Allah, La ikraha fiddin. Jika seorang ahli kitab beriman benar-benar kepada kitab yang dibawa oleh Rasul sebelumnya secara ikhlas, maka ia akan beriman pula pada Rasul pelanjut, karena kitab yang dia pegangi menyatakan keberlanjutan ajaran tauhid yang dibawa para Rasul. Al-Quran sebagai mukjizat mengemukakan fakta dan kejadian pasti di masa datang, bukan suatu fiksi yang didasarkan pada khayalan. Al-Quran mengemukakan sifat dan karakter manusia sebagai bahan pembanding dan pembelajaran. Realitasnya, ada ahli kitab yang ikhlas dan jujur menerima kebenaran. Melalui ajakan bijak atau diskusi rasional terbuka, tanpa emosi, serta fakta-fakta sejarah yang dikemukakan, mereka akan menerima ajaran tauhid dan menjadi muslim. Penamaan dalam bahasa Arab yang bermakna berserah diri kepada Allah. Persoalannya, sebahagian ahli kitab menutup diri untuk belajar lebih banyak. Mereka terkungkung pada doktrin yang diajarkan sejak kecil, yang menanamkan kebencian pada ajaran agama lain.
Salah satu makna kafir dalam bahasa Inggris, kafir, yang berarti menutup diri. Seandainya para ahli kitab berniat belajar secara ikhlas dengan membaca Al-Quran, mereka akan beriman pada Rasul terakhir. Sebagaimana terbukti, banyak cendekiawan dan tokoh-tokoh dunia bersahadat setelah mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh. Kenyataannya, tidak semua yang belajar Al-Quran bersahadat sebagai Islam, karena banyak tergantung pada niatnya. Ada yang didasari pada kebencian, ada pula yang memandangnya sebagai bidang ilmu semata, dan mendapatkan pengakuan akademik sebagai sarjana Al-Quran. Ada juga yang mempelajari Al-Quran dengan niat mencari alasan untuk melemahkannya. Niatnya jahat, tetapi berakhir dengan pengakuan dan menjadi mu'allaf. Disitulah rahasia hidayah Allah. Mungkin orang tersebut memiliki kebaikan di segi tertentu yang menjadi asbab hidayah Allah. Ahli kitab adalah saudara kita yang berpegang pada kitab Allah. Tetapi ada pihak-pihak yang mengejarkan penyimpangan dan banyak pengikut yang tidak menyadari hal ini. Kitab Allah yang diturunkan terakhir mengemukakan secara jelas persoalan ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mau mempelajari Al-Quran? Di kalangan orang Islam sendiri, ada yang tidak berminat membaca Al-Quran. Ada yang berminat membaca Al-Quran, tetapi tidak berminat memahami arti dan pesannya. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya, iblis sangat benci kepada orang yang mempelajari Al-Quran. Maka mengemukalah berbagai alasan hasil bisikan iblis. Sibuk, sulit, cerita lama, mengantuk, dan lain-lain. Iblis benci karena di situ rahasianya terbuka.